Oke, baik, kita mulai ya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prinsip Kerja dan Komponen Sistem Bahan Bakar Diesel. Yang kita ketahui, motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk proses pembakaran. Pada mesin diesel hanya udara bersih yang diisap dan dikompresikan, lalu bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui injektor setelah terjadi pembakaran. Prinsip kerja sistem bahan bakar diesel. Prinsip kerja yang pertama, pada mesin diesel hanya udara bersih yang diisap dan dikompresikan. Bahan bakar dan udara dicampur di dalam silinder dengan cara setelah udara dikompresikan. Bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi 1,5 sampai 4 MPa atau sama dengan 15 sampai 40 bar. Sehingga temperatur udara naik 700 sampai 900 derajat Celcius. Bahan bakar harus dikabutkan halus oleh pompa injeksi pada tekanan 100 sampai 250 bar. Selanjutnya, kepada saudara Sally untuk melanjutkan. Prinsip kerja Prinsip kerja kedua. Ada dua cara menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar, yaitu injeksi langsung, di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama, atau main combustion chamber. Pada akhir langkah kompresi, udara tertekan dan menerima pusaran cepat, akibatnya suhu dan tekanan naik bahan bakar 4 menguat dan menyala dengan sendirinya setelah disemprot. Cara menyemprotkan yang kedua ialah injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan, front combustion chamber. Udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakaran. Kerja 3. Pada sistem bahan bakar mesin diesel, feed pump mengisap bahan bakar dari tangkap bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh fuel filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh fuel sedimeter sebelum dialirkan ke pompa. Injeksi bahan bakar dari pompa. Injeksi selanjutnya melalui pipa injeksi bahan bakar dialirkan ke injektor untuk diinjeksikan ke ruang bakar. Sudah, lanjut. Kepada saudari Dominika Selan, waktu dan kesempatan diberikan. Di sini terdapat komponen dari pompa inject inline. 1 fuel tangki, 2 fuel line, 3 primer pump,
4 fill pump, 5 water sedimeter dan filter, 6 injection pump, 7 injector pip, yang ke-8 injektor nozzle, yang ke-9 overhaul pipa atau pipa kembali. Yang kedua, komponen dari pompa injeksi di distributor. Yang pertama fuel tank, yang kedua fuel line, yang ketiga water sedimeter dan fuel liter, yang keempat primer pump, yang kelima injector pump, yang keenam injector pipet, yang ketujuh injektor nozzle, yang ke-8 overflow pipa. Kepada Saudara Yohanes, konferensi waktu dan kesempatan diberikan. Seli, lanjut. Mati deh suara. Tangki bahan bakar atau full tank. Tangki bahan bakar atau full tank berfungsi untuk menyimpan bahan bakar terbuat dari plat baja tipis yang bagian dalamnya yang dilapisi anti karat. Dalam menunjukkan jumlah bahan bakar yang ada dalam tangki dan juga generator yang berfungsi sebagai damper bila kendaraan berjalan atau inlet ditempatkan 2-3 mm dari bagian dasar tangki. Ini dimaksud untuk mencegah ikut tersimpannya kotoran dan air. Lanjut. Seli, lanjut. Seli. Saringan bahan bakar dan water sedimeter untuk pompa injeksi. Tipe distributor. Saringan bahan bakar untuk pompa injeksi tipe distributor kebanyakan digabung dengan swimming pump atau water sedimeter. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran dari bahan bakar. Priming pump berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar. Sedangkan water sedimeter berfungsi untuk memisahkan air dan bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Bila tinggi air dan pelampung naik melebihi batas tertentu, maka magnet yang ada pada pelampung akan menutup reed switch untuk menyalakan lampu indikator pada meter kombinasi untuk memperingatkan pengemudi bahwa air telah berkumpul pada water sedimeter. Water sedimeter mempunyai keran di bawahnya. Air dapat dikeluarkan dengan membuka dan menggerakkan priming pump.
Selanjutnya, Saudara Ahasweron Pasu, waktu dan kesempatan diberikan. Sili lanjut, Sili. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Saringan bahan bakar dan water sedimenter untuk pompa injeksi tipe inline. Pompa injeksi tipe inline menggunakan filter dengan elemen terbuat dari kertas. Pada bagian atas filter body terdapat sumbat ventilasi udara yang digunakan untuk mengeluarkan udara atau blending. Priming pump pada pompa injeksi tipe inline merupakan satu unit bersama feed pump dan dipasangkan pada bodi pompa injeksi. Pompa priming atau priming pump saat pump handle ditekan. Diafragma bergerak ke bawah menyebabkan outlet check valve terbuka dan bahan bakar mengalir ke fuel filter. Pada saat yang sama, inlet check valve tertutup mencegah bahan bakar mengalir kembali. Selanjutnya, Siapa lagi ini Otan? Lanjut lagi slide berikut. Kepada Saudara Ricardus, waktu dan kesempatan diberikan. Feed pump untuk pompa injeksi tipe inline. Feed pump berfungsi untuk mengisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke pompa injeksi. Feed pump adalah single acting pump yang dipasangkan pada sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh saringan bahan bakar dan wet sili. Saringan bahan bakar dan water sili. Feed pump untuk pompa injeksi tipe inline. Feed pump berfungsi untuk mengisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke pompa injeksi. Feed pump adalah single action pump yang dipasangkan pada sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh camshaft pompa injeksi. Feed pump untuk pompa injeksi tipe inline saat pengisapan. Saat camshaft satu tidak mendorong tapered roller, 2 piston, 4 mendorong push rod, 3 ke bawah karena adanya tegangan piston spring. 6 pada saat itu volume pressure chamber. 7 membesar dan membuka inlet valve. 5 untuk mengisap bahan bakar.
Selanjutnya, fluid pump untuk pompa injeksi tipe inline saat pengeluaran. Crankshaft terus berputar dan mendorong piston melalui tapered roller dan pushrod. Piston menekan bahan bakar dalam pusher camber, membuka outlet valve, dan bahan bakar dikeluarkan dengan tekanan. Untuk pompa injeksi tipe inline saat tekanan tinggi. Sebagian bahan bakar yang dikeluarkan memasuki pusher camber yang terletak di bawah piston. Bila tekanan bahan bakar di bawah piston naik mencapai 1,8 sampai 2,8 kg per cm persegi, 2,2. Maka tegangan piston spring tidak cukup kuat untuk menurunkan piston. Akibatnya, piston tidak dapat lagi bergerak bolak-balik dan pompa berhenti bekerja. Selanjutnya, Saudari Lince Dominika untuk menjelaskan. Pompa injeksi atau injection pump, pompa injeksi tipe distributor. Bahan bakar dibasirkan oleh filter dan water sedimeter dan ditekan oleh pedal pump tipe fan yang mempunyai 4 fan. Pump pluger bergerak lurus bolak-balik sambil berputar karena pergerakannya drive shaft, cam plat, pluger spring, dan lain-lain. Gerakan pluger menyebabkan naiknya tekanan bahan bakar dan menekan bahan bakar melalui delivery valve ke injection nozzle. Mekanika Gaverna berfungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan oleh nozzle dengan menggerakkan spill ring sehingga mengubah saat akhir langkah efektif pluger. Pressure time berfungsi untuk memajukan saat penginjeksian bahan bakar dengan cara mengubah posisi tapered roller. Fuel cut off solenoid untuk menutup saluran bahan bakar dalam pompa. Pompa injeksi atau injection pump, pompa injeksi tipe inline. Seli. Fuel pump mengisi bahan bakar dari tangki dan menekan bahan bakar yang telah disaring oleh filter ke pompa injeksi. Pompa injeksi tipe inline mempunyai cam dan pluger yang jumlahnya sama dengan jumlah silinder pada mesin. Cam menggerakkan pluger sesuai dengan firing order mesin. Gerak lurus bolak-balik dari pluger ini menekan bahan bakar dan mengalirkan ke injection nozzle melalui driver valve. Driver valve berfungsi untuk menjaga tekanan pada pipa injeksi dan menghentikan injeksi dengan cepat. Pluger dilumasi oleh bahan bakar dan crankshaft oleh oli mesin. Governor mengatur banyaknya bahan bakar yang disemprotkan oleh injection nozzle dengan menggeser kontrol rak.
GEVNOR terdiri dari dua tipe, yaitu mechanical GEVNOR dan combined GEVNOR. Mechanical and pneumatic GEVNOR. Timing injeksi bahan bakar diatur oleh automatic centrifugal timer. Timer mengatur putaran camshaft. Pada saudara Ricardus, waktu dan kesempatan diberikan. Injection nozzle. Injection nozzle terdiri atas nozzle, body, dan needle. Injection nozzle berfungsi untuk menyemprotkan dan mengabutkan bahan bakar. Antara nozzle, body, dan needle dikerjakan dengan presisi dengan toleransi 1/1000 milimeter atau setara dengan 1/40 in. Karena itu, kedua komponen itu dalam proses penggantiannya harus secara bersama-sama. Injection nozzle sebelum penginjeksian. Bahan bakar yang bertekanan tinggi mengalir dari pompa injeksi melalui saluran minyak atau oil passing pada nozzle holder menuju ke oil pool pada bagian bawah nozzle body. Geser sih. Injection nozzle, penginjeksian bahan bakar. Bila tekanan bahan bakar pada oil pool naik, ini akan menekan permukaan ujung needle. Bila tekanan ini melebihi kekuatan pegas, maka nozzle needle akan terdorong ke atas dan menyebabkan nozzle menyemprotkan bahan bakar. Busi pemanas. Bila mesin diesel dihidupkan dalam keadaan dingin, ruang bakarnya masih dalam keadaan dingin dan tekanan udara kadang-kadang panasnya kurang untuk membakar bahan bakar, sehingga mesin sukar dihidupkan atau susah dihidupkan. Problem ini sering terjadi pada mesin-mesin diesel yang dilengkapi dengan ruang tambahan. Hal ini disebabkan luas area ruang bakar yang besar. Dengan alasan ini diperlukan busi pijar pada ruang bakar mesin diesel tipe ruang tambahan. Arus listrik yang dialirkan ke busi pijar sebelum dan selama mesin dihidupkan untuk memanaskan ruang bakar. Dengan demikian dapat diatur temperatur udara yang dikompresikan pada tingkat yang cukup tinggi. Sebagian besar sistem injeksi langsung tidak mempunyai busi pijar disebabkan mempunyai luas permukaan yang kecil dan sedikit sekali panas yang hilang. Di area yang dingin, temperatur udara luar kadang-kadang sangat rendah dan mesin sukar dihidupkan. Dengan alasan ini, pada beberapa mesin diesel dilengkapi dengan intake air head yang berfungsi untuk menaikkan temperatur udara masuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang kami paparkan tadi. Pertanyaan yang kami berikan minimal 5 pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman.
Oke, terima kasih buat Ketua Kelompok Maria bersama teman-teman. Terima kasih karena sudah memaparkan materi kalian dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya. Oh ya, saya dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya, coba jelaskan prinsip kerja inline full injection pump atau full injection pompa. Oke, pertanyaan diterima. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, saya akan bertanya. Halo, suara saya terdengar jelas? Dari Robert Aldi, saya akan bertanya, pompa injeksi tipe inline yang menggunakan filter dengan elemen yang terbuat dari kertas. Nah, pertanyaan saya, mengapa elemen ini terbuat dari kertas? Jelas kok beta pun pertanyaan. Coba diulangi. Cok, Oke, baik. kakak ulang. Pompa ini tadi kita bertanya pada materi pompa injeksi tipe inline. Nah, beta pun pertanyaan tadi, pompa injeksi tipe inline yang menggunakan filter dengan elemen yang terbuat dari kertas. Nah, pertanyaan beta, mengapa elemen tersebut terbuat dari kertas? Halo? Ya. Jelas kok Pertanyaan. beta pertanyaan. Jelas. Pertanyaan, mengapa elemen tersebut terbuat dari kertas? Ya. Pada pompa injeksi tipe inline. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kan nama siapa? Robert Aldi. Robert Aldi. Apa? Oh, Kak Robert. Jong. Masih ada leko teman-teman? Ada. Meta kakak. Ada. Oke. Kan nama siapa? Adibu. Adibu Hawele. Kelompok berapa? Kelompok 2, Kak. Oke, Kak. Kak, saya mau bertanya, kenapa pada motor diesel bahan bakarnya langsung disemprotkan ke ruang bakar? Kenapa pada Motor diesel bahan bakarnya langsung disemprotkan ke ruang bakar? Langsung disemprotkan ke ruang bakar. Oke, Kak, makasih. Oke, Kak, makasih. Halo, Mence. Bertanya. Halo, Kak. Ada tuh. Kak Feli. Kak Ferry kok? Iya. Oke, Kak Ferry. Baik. Pertanyaan Kak, kasih suara besar sedikit dong. Oh ya.
dihidupkan. Yang susah. Coba Kak Ferry ulang Kak. Coba saudara jelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi mesin diesel yang susah dihidupkan. Oke Kak, makasih. Terima kasih. Masih bisa kok, Kak. Lagi satu. Lagi satu. Halo? Halo Kak. Halo. Ya, Kak, ini saya mau tanya nih, Kak. Halo? Ya, Kak. Ya, ini kan ini berbicara tentang motor diesel ya. Mau tanya nih, apa dia punya kelemahan dan kelebihan kelebihan sama kelemahannya. Terus kalau bisa dibandingkan sama motor bensin. Dan menurut kelompok kakak mereka lebih baik menggunakan kendaraan yang menggunakan lebih baik mana menggunakan motor bensin atau menggunakan motor diesel. Mungkin itu saja. Jelas kok, Kak? Oke, Kak, nama siapa? Chris, Kak. Chris. Yes. Oke, Kak, kelompok berapa? Kelompok 2, Kak. Oke, Kak, makasih. Terima kasih. oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Angelus Nahas tentang cara kerja dari pompa injeksi ya. Cara kerja dari pompa injeksi bahan bakar dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Pertama, bahan bakar yang telah dikirim oleh fuel pump diinjeksikan ke dalam ruang bakar oleh pompa injeksi dan nozzle dengan cara ditekan oleh plunger yang bergerak ke atas. Itu cara kerja dari pompa injeksi. Bagaimana dengan saudara Excel? Saya terima. Oke. Sah.
Oke, saya akan menjawabkan. Adi punya pertanyaan, kenapa pada motor diesel bahan bakarnya langsung disemprotkan ke ruang bakar? Pada mesin diesel hanya udara bersih yang dihisap dan dikompresikan. Udara tertekan dan menerima pusaran cepat, akibatnya suhu dan tekanannya naik, bahan bakar cepat menguap dan menyala. Dengan sendirinya setelah disemprotkan. Begitu saya tahu. Bagaimana? Oke, Kakak. Oke, Kak. Oke, siap. Halo. Siapa punya pertanyaan? Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan Ferry. Coba jelaskan langkah-langkah yang digunakan saat mesin susah dihidupkan. Ferry. Yang pertama, busi. Jika kamu sudah coba starter dan kickstarter, motor susah hidup, juga coba kamu cek businya. Kemungkinan kotor atau jarak pengapian pada busi tersebut terlalu tenggang. Jika ini terjadi, maka kamu bisa bersihkan busi dengan amplas halus dan gosokkan pada ujung pengapian busi secara perlahan sampai bersih. Yang kedua, bahan bakar atau bensin. Ini juga menjadi penyebab penting untuk motor yang susah hidup. Kamu bisa koreksi seputar area bensin. Jika daerah busi sudah dicek dan kondisinya baik, lakukan inspeksi pemeriksaannya. Yang ketiga, karburator. Bagian vitalnya karburator tidak boleh kotor yang disebabkan oleh cairan bahan bakar yang kurang baik atau penyebab kotoran yang terbawa oleh bensin dari tangki atau yang lainnya. Yang keempat, ICU atau aki juga
Mak- Tanpa ICU pun mesin motor kamu masih bisa dihidupkan, berbeda dengan motor yang sudah full injeksi. Maka keberadaan ICU atau aki juga sangat penting. Itu saja yang saya tahu. Bagaimana Ferry bisa tanggapi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Chris tentang kelebihan dan kelemahan mesin bensin dan mesin diesel. Yang kita ketahui, mesin bensin. Karakteristik dari mesin bensin itu yang pertama menggunakan bahan bakar bensin ya. Yang kedua memiliki karburator. Yang ketiga busi. Pada bensin 9 kg per cm persegi. Temperaturnya 200 derajat Celcius. Pembakarannya gas terbakar oleh api dari busi. Kelebihan dari mesin bensin yang pertama untuk akselerasi lebih responsif sehingga kendaraan lain dapat berbicara. Yang kedua, suara yang dihasilkan saat mesin mulai start kasih cepat halus atau terdengarnya lebih halus. Yang ketiga, tingkat polusi alias pencemaran udara lebih rendah. Yang keempat, spesifikasi teknis mesin mudah dipahami. Artinya, jika mesin atau bagian komponen mesin yang rusak dapat diketahui gejalanya. Dari sisi perawatan, berkala pun jauh lebih mudah dan murah ya. Pilihan mobil berbahan bakar bensin relatif lebih banyak. Itu kelebihannya. Kalau kelemahan dari mesin bensin, yang pertama, untuk beberapa tipe mobil tertentu, misalnya dari produk Eropa atau beberapa merek Jepang, mengharuskan menggunakan bahan bakar beroktan tinggi di atas 91. Sebab jika memakai di bawah 91 akan mengalami gejala knocking atau mengetuk dari mesin yang terdapat pada performa mesin yang menurun. Yang kedua, biasanya torsi maksimal mampu diperoleh pada tingkat putaran mesin tinggi. Ketiga, sifat bahan bakar bensin lebih mudah terbakar dan ini menjadi berbahaya jika terdapat kebocoran pada selang bensin, baik bahan bakar atau karburator. Yang keempat, memiliki spesifikasi komponen yang cukup rumit. Misalnya dengan mengadopsi teknologi sistem pengaturan katup, seperti yang terdapat di Honda. Selain itu, beberapa komponen juga butuh perawatan, misalnya busi yang harus diganti setiap usia pemakaian tertentu. Yang kelima, mesin bensin lebih rentan terhadap air atau banjir, karena banyaknya komponen kelistrikan seperti distributor busi, atau pada kendaraan tipe engine control unit. Juga rentan terdapat siraman air ya. Karena faktor tersebut, mesin bensin dianggap kurang memiliki ketegangan terhadap water hand ketimbang mesin diesel. Yang keenam, di bursa mobil bekas tanah air, biasanya harga jual kembali lebih terjangkau daripada mobil bensin diesel. Tenaga yang dihasilkan mesin bensin mempunyai peran
pemakaian bahan bakar yang ekonomis, tapi untuk menghasilkan tenaga yang besar, maka harus ada tambahan bahan bakar seperti primary atau speed system. Selanjutnya, kelebihan dari mesin diesel. Yang pertama, secara umum, mesin diesel memberikan torsi bawah lebih besar dan berguna untuk pengendara saat di medan off-road. Bahkan kebutuhan torsi menjadi penting ketika kita akan menarik kendaraan di jalan yang rusak atau di jalan non-aspal. Yang kedua, bahan bakar mudah diperoleh dengan mudah, baik dari stasiun pengisian bahan bakar dalam kota maupun luar kota. Yang ketiga, sifat solar atau bahan bakar mesin diesel ini tidak terlalu berbahaya karena tidak mudah terbakar jika tersulut percikan api. Yang keempat, tidak gentar berkendaraan di bawah siraman air hujan lebat atau melintasi kondisi jalan banjir. Karena ruang mesin diesel tidak ada komponen elektronikal seperti distributor atau delco yang biasa kita kenal, atau kabel busi. Yang kelima, tidak ada batasan antara tekanan bahan bakar dan udara. Semakin tinggi kompresi mesin diesel, maka tenaganya malah makin bertambah dan sistem kerja mesin semakin efisien. Yang berikut, mesin diesel sudah terkenal di bandel, jarang rusak atau rewel. Bila dirawat dengan benar, daya tahannya lebih lama. Ini juga menjadi salah satu faktor penentu mengapa mesin diesel umumnya digunakan pada armada transportasi seperti truk atau kontainer besar. Kelemahan dari mesin diesel. Yang pertama, kelemahan yang paling menonjol adalah suara mesin yang berisik terdengar sampai ke ruang kabin. Yang kedua, jika injektor pada mesin diesel tercampur dengan air atau jenis partikel lainnya akan mudah bermasalah. Karena delivery valve dibagi injection pump, jika terkena air menyebabkan komponennya jadi tersumbat atau mengendap alias berkarat ya. Dan biaya perbaikannya maupun suku cadangnya pun relatif mahal. Yang ketiga, lambat saat berakselerasi. Namun sekarang sudah diterapkan sistem atau supercharger untuk memperoleh tenaga yang spontan. Beban pajak mobil yang bermesin diesel lebih tinggi karena kebanyakan mobil diesel ber-cc besar. Rata-rata kapasitasnya 2000 cc ke atas. Tingkat pencemaran udara yang keluar dari sisa pembakaran tinggi. Harga mobil baru lebih mahal daripada mesin bensin untuk tipe yang sama. Dari kami, dari teman-teman kelompok 4, menyarankan untuk menggunakan mobil dengan tipe mesin diesel. Karena tipe ini, bahan bakar dari mesin diesel ini kualitasnya bagus, mesinnya bagus, intinya dari perawatan saja. Kalau kita salah merawatnya, pasti rugi di dengan uang. Betul, Kak. Jadi sudah Kak penjelasannya? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya terima. Mantap, mantap. Terima kasih, Kak. Siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Robert.
mengapa saringan udara pompa injeksi terbuat dari elemen kertas? Agar dapat memaksimalkan performa mesin, karena desain elemen dibuat agar memiliki rongga yang lebih besar, sehingga sirkulasi udara berlangsung lebih lancar. Dan elemen kertas lebih mudah untuk dibersihkan. Kakak Robert. Bisa diterima, Kak. Oke, makasih, Kak. Pertanyaan sudah habis. Ada yang mau menambahkan pertanyaan? Ada. Kalau masih bisa saya mau tanya lagi. Kak Excel tanya kayaknya. Ya. Kalau masih bisa saya mau tanya lagi. Oke, kita dari tadi kan kita bahas kelompok 4 ini tentang prinsip kerja dan komponen sistem bahan bakar diesel. Nah, saya minta teman-teman coba jelaskan 4 fungsi pokok sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana, Saudara? Coba diulangi. Baik. Coba ulang Pak Excel. Oke. Dari tadi kita kan bahas mengenai sistem bahan bakar diesel. Nah, di sini saya minta coba jelaskan 4 fungsi pokok pada sistem injeksi bahan bakar mesin diesel. Terima kasih. Dari sistem bahan bakar injeksi bahan bakar diesel, yang pertama, menyaring bahan bakar dilakukan oleh filter bahan bakar. Yang kedua, memompa bahan bakar agar tekanannya. Dan keempat, mengatur putaran mesin sesuai dengan beban mesin dengan cara mengatur penyaluran bahan bakar. Oke. Nah, di sini saya mau ini lagi. Halo. Dengar saya punya suara. Saya mau ini lagi. Nah, cara kita menyaring bahan bakar yang dilakukan oleh cara untuk menyaring bahan bakar itu dilakukan oleh apa? Makanya kita menggunakan apa untuk kita bisa menyaring bahan bakar diesel itu? Ya, baik. Nah, penyaringan bahan bakar itu tuh dilakukan oleh filter bahan bakar. Filter itu bisa disebut dengan penyaringan ya. Penyaringan bahan bakar itu dilakukan oleh filter ya. Oke. Terima kasih. Saya terima penjelasan dari saudari Maria Octavia Hale. Saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan dari teman-teman? Atau masih ada lagi? Kakak dong, beta boleh bertanya kok. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Wiel Muswoga dari kelompok 2.
Jadi di sini saya mau bertanya, apa yang dilakukan ketika terjadi kebocoran pada tangki bahan bakar minyak? Apa yang- Masih bisa bertanya, saudara? Halo? Masih bisa bertanya, Bro? Halo, Ibu moderator. Masih bisa bertanya? Oh, Masih bisa bertanya, kok, Kak? ada aku. Halo, Maria Octavia Hale. Iya, iya. Nah, masih bisa penambahan sisi tanya jawab? Iya. Ada atau tidak lagi? Ih, putus-putus nih. Oh ya. Halo. Maria Octavia Hale.
Dengar kami punya suara atau tidak? Dengar. Masih ada penambahan sesi tanya jawab? Iya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya lagi satu. Atau Eras duluan, Eras. Oke, baik. Ini saya dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara memperbaiki mesin injeksi, bagaimana cara memperbaiki injeksi pump mesin pada mesin diesel. Oke. Dengar kok Maria Octavia Hale? Iya, dengar. Bagaimana? Coba diulangi. Ini bagaimana cara memperbaiki injeksi pump pada mesin diesel. Memperbaiki apa, Kakak Eras? Mesin injeksi. Cara memperbaiki apa? Mesin injeksi pump. Pam, bukan pump. Injeksi tipe Mesin diesel. Bagaimana? Oke. Sudah kok. Halo Maria Octavia Hale. Ya, halo. Moderator. Sudah ini jelas pertanyaan dari Eras? Jelas, saudara. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya juga mau Sudah. kasih satu pertanyaan lagi. Nah, Oke, Kakak Excel. oke, baik. Terima kasih. Nah, pada mesin diesel, bahan bakar dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu sistem direct injection, indirect injection. Nah, bagaimana? Coba dari teman-teman kelompok 4 jelaskan bagaimana cara kerja direct injection dengan indirect injection. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Cara kerja di Selamat sore. Sore. Woi, Sap. Halo. Sapek. Sore kakak dong. Ya, Kak. Kak, ini kotong. Kakak, ini kotong mau kasih habis semua ini hari kok. Gimana, Kak? Mau kasih habis maksudnya ini kan kotong ada 6 kelompok atau 7 toh kakak. Nah ini kotong mau presentasi semua kok. Iya. Adi mati. Oh ya mati kotong dari pagi ketemu malam hanya Zoom saya ini mana kerja le. Halo Maria Octavia Hale. Kalau gitu akan dulu saja mati. Halo Ibu moderator. Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya mau tambah sedikit. Mungkin teman-teman sudah ada yang komplain bahwa dari pagi sampai sore kita hanya di Zoom saja. Baik, ini Zoom tidak memaksa untuk kita mau silakan keluar. Kita karena masuk bergabung Zoom ini kan Pak tidak ada. Nah ini hari juga pembatasan untuk hasil presentasi dari kelompok 1 sampai sekian. Keluar silakan keluar. Tidak ada yang komplain untuk atau tidak ada yang memfoniskan untuk kita jangan keluar. Terima kasih. Halo kakak.
Adik, Minta kakakku maaf ngomong. beta tambahkan sedikit kakak. Ini ketong mempersingkat waktu supaya semua kelompok ini hari Bisa. dapat presentasi itu kak. Karena menyangkut waktu juga kalau kita terlalu banyak bertanya nanti kelompok lain tidak dapat presentasi begitu Kak. Siap. Lanjut. Karena sudah di pagi toh. Siap, lanjut. Oke, mungkin dari kami sudah cukup. Dari selanjutnya Ibu moderator bersama rekan-rekan lanjutkan. Oke. Ingat waktu yang menuju pukul 5:22 menit. Pertanyaan dari saudara-saudara tadi sebelumnya minta maaf ya sebesar-besarnya. Pertanyaannya kita skip saja. Kita lanjut ke kelompok berikut untuk mempresentasikan. Soalnya ini lagi 2 kelompok. Oke. Untuk ini Apa sih? Sudah kok, teman-teman. Pasang muka kok saya foto. Saya tertawa screen, jadi saya foto saja teman-teman.